kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam hidupku dan hidupmu. Kita katakan bersama-sama, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Halo, shalom teman-teman youth. Apa kabarnya? Gue berharap memasuki 1 tahun ya, hampir 1 tahun pandemi dimulai. Teman-teman masih punya fighting spirit yang sama. Teman-teman terus fokus untuk semakin dekat sama Tuhan ya. Nah, berhubungan sama semakin dekat sama Tuhan, ada satu topik yang menarik buat dibahas bulan ini. Dan gue rasa di semua komunitas youth pun juga lagi membahas tentang ini. Tapi seharusnya menurut gue topik mengenai ini harusnya bukan cuma setahun sekali pada saat Februari,
tapi harusnya setiap bulan. Kenapa? Nah, ini akan kita bahas di pertemuan kita kali ini. Ya, jadi kita akan bahas mengenai quit and start over. Pasti udah tahu lah ya apa yang akan kita bahas. Kita akan bahas tentang pasangan hidup, tentang jodoh. Ya, gini teman-teman, ini satu hal yang teman-teman harus ingat betul dan teman-teman harus jadiin filosofi penting dalam hidup teman-teman, bahwa pacaran itu bisa menjadi titik kritis loh yang menentukan the rest of our life, sisa hidup kita. Jadi cerita dari sisa hidup kita itu bisa sangat ditentukan sejak dimulainya titik pacaran. Maksudnya gimana kak? Gini nih, ya. Teman-teman lihat yang titik kuning itu yang tadi gue sebut sebagai titik kritis, ya. Titik pacaran. Ya, kalau kita bahas kali ini konteksnya konteks pacaran. Titik kritis itu, titik pacaran itu akan menentukan apakah teman-teman di akhir cerita hidupnya itu mendatangkan surga di bumi atau malah neraka di bumi. Kok bisa gitu kak? Karena sejak dimulai pacaran, itu banyak hal yang akan berubah dalam hidup teman-teman. Teman-teman sudah mulai memperhatikan seseorang, ya kan? Tadinya slot waktunya itu nggak ada tuh yang namanya hubungi si pacar. Tapi gara-gara sejak pacaran, harus ada penyesuaian waktu. Ya, harus ada penyesuaian prioritas, aktivitas. Apa yang disesuaikan? Ya tadinya nggak harus hubungi dan mempedulikan si pacar ini, tapi sekarang jadi harus mikirin, telepon, tanya, belum kalau misalkan harus menyelesaikan konflik atau berantem gitu ya. Itu kan ada waktu-waktu yang harus dialokasikan. Nah, selain itu juga titik kritis setelah pacaran ini, itu apa yang berubah setelah pacaran? Yang berubah, kamu udah harus mulai mikirin mau dibawa kemana hubungan ini gitu ya. Kalau kata sebuah lagu gitu ya, mau dibawa kemana hubungan kita. Kamu kalau pria harus bisa kasih kejelasan, kapan nih akan dilamar, kapan mau menikah, kapan mau pindah ke rumah sendiri, kapan mau punya anak dan lain sebagainya. Nggak bisa cuma sekedar ya kita lihat aja nanti, nggak bisa. Karena ini harus direncanakan, harus dipikirkan, ya. Dan hidup kamu jadi berubah setelah itu. Dari sejak pacaran harus mikirin lamaran, pernikahan. Nanti pernikahan itu seperti yang gue selalu bilang, nggak cuma bagaimana kamu jadi menikah dengan pasangan kamu, tapi kamu juga harus membangun hubungan dengan siapa? Keluarga besarnya, papa mamanya udah pasti, kakak adiknya kalau ada, om tantenya juga, ya sepupu-sepupunya. Ini kamu juga harus mikirkan membangun hubungan dengan mereka. Ini harus dipikirkan baik-baik, ya. Dan ini bisa mengubah banyak hal dalam hidup kamu. Selain tadi waktu dan prioritas hidup juga berubah. Apalagi yang berubah? Arah hidup pun bisa berubah. Ya, bisa jadi nih sebelum pacaran punya visi, punya panggilan, punya mimpi. Mau ngapain? Mau pelayanan di daerah. Mau bikin sekolah-sekolah yang memberdayakan, yang mendidik anak-anak pedalaman, anak-anak daerah terpencil misalkan, remote area. Tapi begitu punya pacar, apalagi kalau misalkan pacarnya ternyata beda visi, wah itu bisa berubah semua. Yang lebih fatal lagi, yang lebih menyeramkan lagi, itu bisa mengubah gaya hidup kamu yang sudah kamu bentuk sebelumnya, sebelum kamu berpacaran. Yang lebih dalam lagi, bisa mengubah kualitas hidup kamu yang sudah kamu bangun sebelum berpacaran. Kok bisa begitu kak? Nah ini akan kita bahas. Makanya kamu harus ikutin terus sampai akhir, jangan cuma sampai di sini aja. Karena yang akan gue share ini penting. Karena balik lagi, titik kritis
atau titik pacaran ini akan menentukan apakah sisa hidup kamu, cerita akhirnya itu, kamu akan mendatangkan surga di bumi atau neraka di bumi. Surga di bumi kan maksudnya bukan berarti terus kemudian jadi surga seperti yang orang-orang pikirkan, tapi maksudnya surga di bumi adalah kamu hidup di bawah pemerintahan Allah, kamu hidup tunduk dan taat sama Allah, kamu hidup menyembah Allah, memuliakan Allah lewat seluruh hidup kamu, ya, termasuk dalam hubungan pernikahan, menyenangkan hati Bapa. Tapi kalau neraka di bumi, you're serving the evil, ya, kamu hidup bertentangan dengan kehendak Allah. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Mencari pasangan hidup itu penting, tapi ada yang lebih penting. Apa itu? Mencari keinginan Bapa atas hidup kita. Nah, kenapa ini penting? Karena gini teman-teman, keputusan itu ditentukan oleh keinginan. Saat kamu memutuskan untuk membeli sebuah sepatu, ya, kan nggak mungkin tiba-tiba aja kamu beli satu sepatu merek tertentu, model tertentu, warna tertentu. Pasti sudah ada keinginan sebelumnya. Ya, sudah ada gambaran tentang sepatu apa yang mau kamu beli, sudah ada kebawa di bayangan gitu ya. Wah, mau banget nih punya sepatu kayak gini. Ya, baru kemudian kamu ngambil sebuah keputusan. Keputusan itu ditentukan oleh keinginan. Kenapa ada orang-orang yang membuat keputusan-keputusan yang salah? Karena pikiran dan perasaannya sudah diisi oleh keinginan-keinginan yang salah juga. Ya, keputusan itu kan hasil akhir, output, ya, yang dibentuk oleh keinginan-keinginan. Keputusan untuk berpacaran, keputusan untuk menikah, itu ditentukan oleh keinginan-keinginan. Nah, Rasul Paulus bilang gini nih ke jemaat di Galatia, barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, ini nih yang teman-teman lo harus pahamin. Ya, kalau kita bilang bahwa hidupku bukan aku lagi tapi Yesus hidup dalamku, ya, bahwa hidupku ini buat Kristus. Kalau kamu yang mengaku percaya, mengaku beriman, maka kamu harus tahu bahwa kita ini sedang mendeklarasikan diri menjadi milik Tuhan. Ya. Nah, mereka-mereka yang mengaku mendeklarasikan sebagai anak Tuhan, mereka juga yang harus mematikan apa? Daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyalibkan di sini maksudkan dimatikan. Jadi segala keinginan yang bukan berasal dari Allah, segala keinginan yang bukan timbul dari keinginan Roh Kudus, nah, segala keinginan yang tidak ditimbulkan oleh Roh Kudus, tapi ditimbulkan oleh keinginan daging kita, ini harus dimatikan. Jangan sampai keputusan kita untuk berpacaran bermula dari keinginan untuk menyenangkan diri sendiri. Kalau kita mengaku kita adalah anak-anak Allah, kalau kita mengaku percaya, maka keinginan memuaskan diri sendiri itu harus sudah dimatikan sebelum kita membuat keputusan untuk berpacaran, apalagi menikah. Nah, bagaimana sih membedakan antara keinginan sendiri melawan dan keinginan Bapak? Ya, karena mungkin banyak dari kalian yang bingung, Kak, gimana cara tahunya keinginan sendiri sama keinginan Bapak? Ini ada beberapa tanda-tandanya, ya. Keinginan sendiri itu biasanya sifatnya itu emosional, ya. Sifatnya emosional. Wah, pengen banget nih. Wah, pengen. Ih, bagus ya. Keinginan yang berangkat dari bukan dari pemikiran, tapi dari emosi. Karena kamu lihat misalkan teman kamu pakai, gitu ya. Terus, ih, si A pakai, gua nggak mau kalah, gua harus pakai. Atau misalkan beli sesuatu karena mau ngebuktiin ke orang-orang bahwa gue ini bisa beli juga kok, gue sanggup beli, gue ada duit kok, gitu. Atau misalkan liburan, jalan-jalan ke hotel, karena apa? Karena mau posting di Instastory, di IG Story gitu, mau posting. Supaya apa? Supaya nunjukin ke teman-teman, lagi-lagi keputusan emosional.
supaya sebatas mau nunjukin ke teman-teman, gua dong liburan jalan-jalan, ya. Jadi keinginan sendiri itu tanda-tandanya biasa emosional karena ingin membuktikan, ingin menunjukkan, ingin menyombongkan, gitu ya. Selain itu yang kedua, tanda-tandanya kalau itu keinginan sendiri adalah apa? Yang dilihat itu sifatnya sementara. Kalau dalam konteks berpacaran ya, yang dicari yang sesuatu yang sifatnya sementara. Contohnya apa? Penampilan. Ih, enak dilihat, gitu. Enak dilihat. Udah gitu kalau di IG postingannya bagus-bagus lagi. Ya, IG apa sih istilahnya? Pokoknya tampilannya oke lah, estetik, estetik gitu. Wih, estetik, bukan kamera yang estetik aja ya. Muka juga bisa estetik gitu ya. Enak dilihat. Terus apalagi dia orangnya eh, papa mamanya bisnisnya besar kok gitu. Terus dia juga nanti mau nerusin bisnis papa mamanya. Pertimbangannya yang dilihat adalah kekayaannya atau dia orang yang paling paling populer tuh di kantor gua kok gitu. Dia di kampus gua tuh wah pokoknya semua orang suka deh sama dia gitu. Karena popularitasnya, karena ketenarannya gitu ya. Itu yang dilihat, itu yang menarik minat hati kita gitu. Nah, ini kan semua sifatnya sementara padahal gitu ya. Sifatnya bukan jangka panjang. Penampilan bisa berubah ya. Misalkan good looking tapi misalkan tiba-tiba misalnya kecelakaan gitu, penampilannya bisa berubah. Atau misalkan kena penyakit misalkan, itu bisa berubah ya. Atau menua karena ya udah umur gitu ya. Ya ada sih yang umurnya makin tua, looknya makin oke. Tapi kebanyakan kan muncul kerutan di mata gitu ya. Jidatnya makin mengkerut gitu ya. Kulitnya nggak lagi kenceng, rambutnya mulai botak gitu ya. Matanya ada kantong mata. Wah, itu sementara banget. Ya, kekayaan juga. Ini kemarin, ya ini kita lagi kena pandemi, banyak banget teman-teman orang-orang yang harus mendadak jual rumah, jual mobil, karena apa? Harus bisnisnya bangkrut, harus apa? Membiayai hidupnya, ya gimana lagi? Semua dilepas, semua harus dijual. Demi apa? Demi tetap bisa hidup. Ya, sifatnya sementara banget itu. Kalau misalkan memilih seseorang karena kekayaannya atau popularitas, misalnya di kampus anaknya eh, hates banget, hype banget, artis banget gitu misalnya. Ya itu juga bisa hilang teman-teman. Nanti sering berjalannya waktu banyak kok artis-artis yang udah nggak lagi eksis gitu. Nah ini contohnya ya, keinginan sendiri itu biasanya yang dilihat itu dari seseorang sesuatu yang sifatnya sementara. Terus kemudian nggak pikir panjang, terburu-buru. Karena lagi deket nih, karena lagi deket nih, karena lagi deket. Sayang nih kalau sampai nggak jadi, sayang nih. Aduh kapan lagi gitu ya. Nggak mikir panjang, nggak mempertimbangkan kalau pacaran apa efeknya, kalau kita pacaran gimana, bisa atau nggak pacarannya, gitu ya. Bandingkan dengan keinginan bapak. Nah kalau keinginan bapak ini rasional, ya rasional yang bukan cuma semata emosional, tapi betul-betul dilihat dari sudut pandang perbedaan tingkat ekonomi, perbedaan umur misalkan, perbedaan pendidikan, tingkat pendidikan itu kan berpengaruh juga. Ya, jadi betul-betul dipikirkan secara rasional, bukan emosional, bukan hanya karena ingin membuktikan, bukan hanya karena ingin menunjukkan, bukan hanya karena hati menggebu-gebu, bukan hanya karena pengen banget, tapi betul-betul hati-hati, tenang-tenang, dipikirkan baik-baik, ya. Yang dilihat yang sifatnya kekal. Yang kedua, apa itu? Keseriusannya dia dalam mengikut Tuhan tuh gimana? Orangnya sungguh-sungguh nggak? Serius nggak? Apakah ke gereja atau ikut kegiatan gereja itu cuma formalitas atau memang betul-betul wah dia nggak main-main deh sama jam doanya ya, disiplin saat teduh, disiplin dengerin khotbah-khotbah, disiplin belajar kebenaran firman Tuhan. Ya serius nggak orangnya? Ya jangan cuma sekedar wah dia mah orang Kristen kok gitu. Satu gereja ya belum tentu, satu gereja aja belum tentu dia serius. Ya makanya yang harus dilihat adalah serius nggak nih ngikut Tuhannya. Orang serius sama nggak serius kan kelihatan bedanya. Kalau orang yang nggak serius itu toleran,
ya udahlah, cincailah. Tapi kalau serius enggak. Ini harus, nggak boleh kelewat. Harus gua jam doa gua wajib. Nah, itu tanda-tanda, salah satu tanda dia serius. Prioritas hidupnya, ya nggak gampang gonta-ganti prioritas hidupnya, tapi tahu gitu ya, bahwa dia harus mengejar Tuhan, mengejar hadirat Tuhan, benar-benar terus membangun hubungannya sama Tuhan, terus kemudian sama keluarganya juga gitu ya. Dia betul-betul mempersiapkan waktu untuk keluarganya, sayang sama orang tuanya, sama adik kakaknya gitu ya. Dia punya prioritas hidup yang jelas, nggak sembarangan aja tuh. Kadang-kadang doa, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang bantuin orang tua, kadang-kadang cuek, kadang-kadang pergi sama teman-teman, orang tuanya nggak dibantuin misalkan. Ya, ini beberapa contoh gitu ya. Terus kemudian yang dilihat juga panggilan hidupnya gimana sih si calon pacar ini, si mas atau mbak calon pacar ini. Dia gimana? Dia udah tahu belum mau kemana perjalanan hidupnya, apa yang dia visi hidupnya, apa yang dia kejar dalam hidupnya, dia mau nanti karirnya bagaimana, perjalanan hidupnya. Ya, ini tanda-tanda bahwa dia betul-betul menganggap waktu-waktu hidupnya itu serius. Betul-betul menganggap bahwa hidup ini harus betul-betul dioptimalin sebagai ibadah. Kalau enggak, ya biasa nih tanda-tandanya udah umur 30-an tapi nggak ada yang dikejar dalam hidup, santai-santai aja, main game. Terus bukannya main game salah ya, tapi kalau misalkan main game udah mendominasi hari-hari hidup gitu ya, jam-jam setiap hari, pasti ditanyain nih, apa sih dia terpanggil untuk melakukan apa gitu. Dia punya mimpi apa? Karena kalau orang yang punya panggilan, orang yang punya visi, itu betul-betul akan memanfaatkan setiap waktu hidupnya dengan baik. Kelihatan kok bedanya teman-teman. Ya, antara orang yang sudah tahu panggilan hidupnya sama orang yang nggak tahu panggilan hidupnya, bahkan nggak mencari panggilan hidupnya. Biasanya ya itu, menjalankan waktu-waktu hidupnya ya santai aja, nggak mikirin. Ya, ini nih yang harus dilihat. Mereka-mereka yang keputusan berpacarannya berangkat dari keinginan Bapak, melihatnya ini. Pertama, keputusannya rasional. Yang kedua, yang dilihat dari pasangannya ya ini, hal-hal yang sifatnya kekal. Maksudnya kekal gimana kok? Keseriusan dalam mengikut Tuhan, prioritas hidup, panggilan hidup. Ini tuh akan menentukan nanti kehidupannya nanti setelah kematian itu kemana. Ya dong. Kalau misalkan orang yang sungguh-sungguh, orang yang betul-betul mengejar kehidupan yang kekal, ya itu betul-betul akan menghargai setiap detik, setiap waktu hidupnya. Betul-betul menganggap kesempatan setiap hari itu anugerah. Bisa bangun pagi itu anugerah. Betul-betul menganggap setiap hari itu kesempatan dari Allah buat apa? Buat membentuk hidupnya. Nah, orang-orang yang begini nih, aduh, orang-orang yang kualitas hidupnya jempolan deh. Jempolan tua banget nih. Berkualitas banget deh. Gitu ya. Orang-orang yang betul-betul mengejar kekekalan, serius sama hidupnya. Yang terakhir, yang membedakan keinginan kita sama keinginan Bapak, biasanya kalau kita digerakkan oleh keinginan Bapak, kita selalu berpikir panjang. Ya, nggak terburu-buru. Kita bergumul. Ya, kita menggumulkan segala sesuatu dengan Bapak. Bapak, apakah dia yang Kau kehendaki? Bapak, tunjukkan aku, beri aku hikmat untuk mengerti apa yang harus aku lakukan dalam hubungan ini. Nggak terburu-buru, nggak emosional, nggak karena aduh udah umur 30 nih, aduh harus segera. Enggak, tapi tenang aja. Karena dia tahu gitu ya, belum waktunya, atau ya udah itu bukan sesuatu yang harus jadi prioritas dalam hidup. Gitu. Ya, orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh keinginan Bapak, dia akan fokus sama satu, apa? Mengejar supaya hidupnya berkenan kepada Bapak. Ya, ini beberapa contoh yang membedakan antara keinginan kita sama keinginan Bapak. Dan balik lagi, keputusan itu ditentukan oleh keinginan. Jadi, jangan sampai keputusan kita berpacaran ditentukan oleh keinginan kita. Ya, tapi harus berangkat dari keinginan Bapak. Ini yang lebih penting, teman-teman. Nah,
Apa yang harus dipersiapkan? Kok gimana supaya saat nanti gue membuat keputusan berpacaran, itu berangkat dari keinginan Bapak, bukan keinginan gue pribadi. Nah, yang pertama, harus serius membangun kualitas hidup anak Allah. Ya, ini penting nih. Ya, jangan kamu mau cari pasangan hidup yang serius membangun kualitas hidupnya sebagai anak Allah, tapi kamu sendiri nggak serius. Ya, kamu harus lebih dulu serius membangun kualitas hidup kamu sebagai anak Allah. Di Pemazmur, di Mazmur 91 ayat 14 sampai 15, Tuhan bilang gini, sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku di sini Tuhan gitu ya. Maka aku, kata Tuhan, akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab apa? Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh melekat kepada Bapa, orang yang sungguh-sungguh serius mengikut Tuhan, ya, sudah pasti Tuhan akan meluputkannya dari apa? Dari hubungan yang berpotensi merusak kekekalannya. Tuhan akan membentenginya. Dan bila orang-orang seperti ini berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Dan Tuhan akan menyertai dia dalam kesesakannya. Bahkan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 91 ayat 14 sampai 15. Yakobus 1 ayat 25 juga bilang, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya, jadi orang-orang yang sungguh-sungguh serius mencari keinginan Bapa, mencari kesukaan Bapak, mencari kehendak Bapak, itu akan diluputkan dari hubungan-hubungan bukan cuma pertemanan, tapi pacaran, pernikahan yang berpotensi membinasakan kehidupannya. Ya, makanya kamu harus serius membangun kualitas hidup anak Allah. Dengan caranya gimana nih? Gue kasih 2 tips. Membentuk pola pikir, membentuk cara hidup. Ya, maksudnya gimana kalau membentuk pola pikir? Bapak Gembala kita, Om Eras, kemarin bilang dalam khotbahnya gitu ya, jangan dengerin khotbah, jangan belajar firman Tuhan hanya waktu lagi mood aja. Tapi all the time, ya, upayakan dirimu untuk belajar, menggali, mengenal kebenaran firman Allah. Karena itu akan membentuk pola pikir kita, mindset kita, froneo, pikiran dan perasaan kita akan dibentuk dari landasan firman Allah. Pola pikir, mindset, kemudian akan membentuk cara hidup kamu. Dan cara hidup anak-anak Allah pastinya berbeda dengan mereka yang hidupnya dipimpin oleh keinginan daging. Nah, orang-orang yang cara hidup anak-anak Allah pasti akan bisa membedakan antara anak-anak Allah atau anak-anak yang dipimpin oleh keinginan daging. Nah, gitu loh. Apa hubungannya? Ya begitu hubungannya. Ya. Orang yang biasa jujur, ya, akan bisa mendeteksi orang-orang yang jujur. Atau orang yang biasa bohong, pasti tahu orang-orang yang suka bohong gimana. Nah, orang-orang yang hidup dengan cara hidup anak-anak Allah, pasti tahu dengan orang-orang yang juga serius mau hidup seperti anak-anak Allah. Ya, makanya yang pertama yang harus dilakukan adalah serius membangun kualitas hidup anak Allah. Harus serius. Dan yang kedua harus disiplin. Ya, bukan cuma serius, tapi gue tambahin serius dan disiplin. Jangan mut-mutan, jangan setengah hati, jangan momen-momen tertentu aja. Kalau happy, kalau lagi mood, ya serius. Kalau enggak, ya santai aja, nggak boleh. Karena membangun itu bicara tentang progres, bicara tentang proses, bicara tentang waktu. Dan nggak bisa tuh cuma sebentar, sesekali, kadang oke, kadang nggak boleh. Karena membangun itu harus butuh konsistensi dan kedisiplinan. Makanya tadi kan di Mazmur bilang tekun, ya harus ada ketekunan, harus ada kedisiplinan. Ya, ini yang pertama. Yang keduanya, nah tertanam dalam komunitas. Ya, dalam beragam suratnya kepada beragam jemaat yang dibentuk oleh Rasul Paulus dan para rasul lainnya gitu ya, selalu Rasul Paulus menekankan pentingnya
hidup dalam persaudaraan, dalam kasih persaudaraan. Kenapa? Karena dalam komunitas ini ada pemimpin-pemimpin rohani, ada pemimpin-pemimpin yang mereka mikirin keselamatan jiwa kita, mereka mikirin progres kita, mereka mau menegur, mereka peduli sama pertumbuhan iman kita. Ada pemimpin-pemimpin yang memang diberikan tanggung jawab, diberikan kepercayaan untuk memantau progres kita. Ya, orang-orang yang bukan sembarangan orang-orang pilihan yang dibentuk untuk menjaga kita. Ya, untuk apa? Ngajarin, menggembalai kita, mentorin kita, ngelatih kita. Ya, makanya jangan menghindar dari komunitas. Selain itu, ada sesama anggota komunitas yang bisa berbagi cerita hidupnya, sehingga apa? Kalau kita juga mengalami hal yang sama, kita ingat, oh waktu itu si A pernah juga tuh kayak gitu. Wah, gue harus hati-hati nih. Ya, ada pengalaman yang dibagikan, ada cerita yang dibagikan, walaupun tentu belum tentu bisa diaplikasikan karena kurikulum setiap orang kan beda-beda. Tapi yang jelas dengan adanya komunitas ini kita bisa sama-sama saling berbagi cerita, kita bisa saling mengingatkan, kita bisa saling menegur, kita bisa saling bertumbuh bareng-bareng, berdoa bersama gitu ya. Nah, makanya pentingnya teman-teman segera cari komunitas. Dua hal inilah yang akan membantu membentengi kita, menjaga kita supaya kita terhindar dari hubungan yang salah. Sehingga kita nggak perlu tuh keluar mulai lagi dalam hubungan berpacaran. Tapi pada saat kita berpacaran gitu ya, kita sudah mempertimbangannya baik-baik, sudah bertanya pada Tuhan, bertanya pada kakak rohani di komunitas, supaya kita nggak salah dalam mengambil keputusan. Dan yang lebih penting lagi, bahwa keputusan kita bukan berangkat dari keinginan kita, tapi berangkat dari keinginan Bapa. Karena ingat teman-teman, keputusan dimulai dari keinginan. Keputusan ditentukan oleh keinginan. Oke, gitu aja yang mau gue share. Semoga teman-teman setelah mendengarkan share gue ini lebih hati-hati, ya, lebih wise sebelum memutuskan untuk berpacaran. Karena ingat, ya, titik pacaran, momen pacaran itu bisa jadi titik kritis yang menentukan cerita sisa hidup teman-teman. Dan tentunya kita semua mau sama-sama ketemu di langit baru, bumi yang baru. Kita sama-sama bersama-sama di kehidupan kekal yang udah Tuhan janjikan buat kita. Sampai ketemu di sana. Tuhan berkati kita semua.